Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata pelajaran PAI kelas 6. Adapun materi pembahasan kita pada kali ini adalah ayo mengeluarkan zakat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita baca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelumnya, klik dulu subscribe di bawah ini ya. Zakat. Kata zakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang berarti adalah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sesuatu itu zakah berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zakah berarti orang itu baik. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan melihat ayat berikut ini. Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setiap orang ini wajib menunaikan zakat apabila dia memiliki syarat-syarat wajib zakat. Syaratnya adalah di bawah ini. Yang pertama, Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam ya. Yang kedua adalah berakal dan balik. Berakal itu maksudnya mampu berpikir, bukan anak kecil, bukan orang gila ya. Dan balik itu artinya dia harus sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak, semisal kamu ya tidak usah, tetapi orang tua kamu apabila dia mampu maka dia harus melaksanakan. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Jadi harta yang akan dizakatkan itu merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihan sendiri. Jadi harta orang jangan dizakatkan, harus harta kamu ya. Yang keempat adalah mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Artinya, kalau misalkan itu adalah zakat fitrah berarti harus 1 tahun. Kalau misalkan itu zakat mal berarti harus 1 tahun. Atau ukurannya yang harus sudah sesuai. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian
Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi, waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayarkan yaitu setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Nah, jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian, siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia, yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Nah, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui
bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau gorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah, itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut Ibnu Sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi, jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Zakat pertanian. Menurut jenisnya, zakat untuk pertanian dibedakan menjadi 2, yakni buah dan butir. Tanaman dalam bentuk buah contohnya anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan tanaman yang dikategorikan dalam bentuk butir diantaranya gandum, beras, dan jagung. Perhitungan nisab dari hasil pertanian adalah 520 kg. Dan pembayaran zakatnya akan dihitung dari setiap adanya panen. Untuk pembayaran zakat pertanian dibagi menjadi 2, yakni 5% untuk yang hasil panennya diairi dan 10% untuk yang tidak diairi. Zakat hewan ternak. Dalam Islam, hewan ternak yang dikenakan zakat dibagi menjadi 3 macam: unta, kerbau, dan kambing. Dan jenis hewan tersebut nisabnya pun berbeda-beda, tergantung dari berapa jumlah ternak yang dimiliki. Zakat emas dan perak. Untuk emas dan perak yang dikenakan zakat adalah yang tidak dipakai sebagai perhiasan. Nisabnya dihitung dari 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari banyaknya emas atau perak yang dimiliki. Sedangkan waktu pengeluarannya pada setiap tahun Komariah. Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Nah, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah barang dagangan yang dimiliki, serta waktu pengeluaran zakatnya adalah setiap tahun Komariah. Zakat rikas. Zakat rikas merupakan zakat yang harus dikeluarkan terhadap penemuan barang berharga atau peninggalan orang kafir di masa lalu. Nisabnya dihitung ketika barang tersebut bernilai sama dengan 85 gram emas. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 20% dari barang temuannya
Dan waktu pengeluaran zakatnya adalah ketika barang itu ditemukan. Zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan ketika menerima gaji. Nisabnya setara dengan 520 kg gabah. Zakat untuk gaji kotor langsung dibayarkan, sedangkan gaji bersih zakatnya dapat dibayarkan setelah mengetahui sisa dari kebutuhan pokok dengan persentase 2,5%. Akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, hikmahnya adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini. Karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja, harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi, zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahannya. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kemudian yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adik-adik beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita membayar zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.